Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ada satu kisah yang menarik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Beliau ini kebiasaannya ketika salat berjamaah di masjid itu selalu berada di pojok kanan daripada masjid. Tapi bukan tanpa alasan. Beliau ini tidak ingin mengganggu orang lain ketika salat. Singkat cerita, ketika suatu subuh, sahabat ini tidak terlihat di tempatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menunda waktu salatnya karena khawatir sahabat ini tidak mendapatkan keutamaan melaksanakan salat secara berjamaah. Setelah lama menunggu, akhirnya Rasulullah melaksanakan salat subuh. Ba'da salat subuh, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya dan diputuskan untuk mencari tahu tentang Thauban. Itulah salah satu daripada hikmah hidup dalam sebuah jamaah. Ternyata jalan yang harus ditempuh menuju rumahnya Thauban ini memerlukan waktu 3 jam pada masa itu. Ketika sampai di rumahnya Thauban, keluarlah istrinya dan menyatakan, "Tuwfiya zauji." Rasulullah bertanya, "Aina Thauban?" Di mana Thauban? "Qad tuwfiya." Sungguh Thauban telah wafat. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Adakah kejadian ketika Thauban ini wafat?" Kemudian istrinya menyatakan, ada 3 kalimat yang keluar daripada lisan Thauban radhiyallahu anhu. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah tersenyum mendengar hal tersebut, karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita fahami bahwa ketika orang dalam keadaan syakaratul maut, itu Allah akan tampakkan amal-amal perbuatannya. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit apapun, sekecil apapun amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menceritakan maksud daripada kalimat Thauban ini. Yang pertama, karena Thauban ini adalah sahabat yang selalu mengerjakan solat secara berjamaah di masjid. Ketika Allah tampakkan besarnya pahalanya, Thauban berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Karena setiap langkah menuju ke masjid itu akan menggugurkan dosa-dosanya, dan langkah selanjutnya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Thauban ini kebiasaannya ketika musim dingin itu beliau menggunakan pakaian berlapis, dan pakaian lapis paling dalamnya adalah pakaian yang barunya. Pada suatu perjalanan, Thauban bertemu dengan orang yang lebih membutuhkannya. Akhirnya Thauban ini memberikan satu dari pakaiannya, yaitu bagian luarnya. Ketika Allah tampakkan besarnya pahala, Thauban berkata, kenapa tidak yang baru? Kalimat ketiga diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa tidak semuanya? Sauban ini merupakan sahabat yang terbiasa menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tampakkan besarnya pahala, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala firmankan dan memberi perumpamaan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir yang akan menumbuhkan 7 bulir. Dari setiap bulir ini menumbuhkan 100 biji. Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. 1 menjadi 700. Padahal sahabat ini sudah dijamin tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyesal ketika ditampakkan besarnya pahala dari amal-amal perbuatannya. Apalagi kita yang amal perbuatan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga posisi kita, apakah kita di surganya Allah ataukah nerakanya. Semoga kita bisa mencontohi perbuatan sahabat Rasulullah tersebut. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal perbuatan kita. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, lagi bertakwa. Juga semoga diberikan kekuatan dalam melaksanakan berbagai ketaatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.